Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, iqra. Aina wasalna? Ha? Mu'adalatul qiyadah as-sa'bah. الرجل القرآني قارئ حكيم يجمع بين متناقضين لا يجتمعان إلا في العظمة. الحزم واللين. الحزم الغيرة المحمودة تكون في حدود الله وحرماته. لا يرضى الحافظ أن تتهاون زوجته في حجابها أو تضيع صلاتها أو تخوض في أعراض الناس. هنا يظهر الرجل الغيور الذي يحمى سفينته من الغرق ويأخذ على يد أهله برفق وحسن إلى طريق الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللين الرحمة والمودة يكون في التأمل اليومي وفي تجاوز الزلل وفي ملاطفة المشاعر وفي المشاركة في الأعباء. الزوجة خلقت من ضلع أعوج وكمالها في عوجها عاطفتها فإذا ذهبت تقيمها بالقوة كسرتها خلقتها وإذا تركتها زاد عجوزها. فالحكمة هي المدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. والخيرية هنا تشمل الصبر على الأذى وبذل المعروف وحسن العشرة والابتسامة الصادقة. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adalatul qiyadah as-sa'bah. Mu'adalah kesetaraan atau keseimbangan qiyadah kepemimpinan as-sa'bah yang sulit. Al-hazmu fil mabda' tegas di dalam prinsip. Wal-linu fit ta'amul. Al-lin lembut dalam ta'amul interaksi. Al-hazmu tegas fil mabda' dalam prinsip. Al-linu lembut dalam interaksi atau bergaul. Ar-rajul Qur'ani qaidun hakimun, seorang laki-laki Qur'ani yang menghafal Al-Qur'an. Qaidun hakimun, pemimpin yang bijak, komandan yang bijak. Yajma'u, mengumpulkan baina mutanaqidaini, antara dua sesuatu yang bertolak belakang. Tegas, lembut. Apakah harus tegas aja? Apakah harus lembut saja? Kapan kita tegas, kapan kita lembut? Tegas itu kalau ibaratnya pakai motor itu kapan kita ngegas, lembut kapan kita ngerem. Nah, la yajtami'a, tidak berkumpul yang dua kontradiktif ini, yang bertolak belakang ini, illa fil ulama, kecuali pada orang-orang yang besar. Orang besar itu orang yang bisa menempatkan kapan dia tegas,
kapan dia lembut. Kapan dia tegas, kapan dia lembut. Kapan dia ngasih, kapan dia ngelarang. Bukan gak enakan. Orang tua, anaknya sakit, anaknya pilek, anaknya flu, anaknya apa, minta es, orang tua harus tegas, jangan dikasih. Kalau ngasih itu artinya dia membinasakan anaknya sendiri. Karena kalau dikasih makin sakit. Nah, jadi harus tahu kapan tegas, kapan lembut, kapan ngasih, kapan ngelarang. Al-hazmu wal-lin, tegas dan lemah lembut. Al-hazmu al-ghairatul mahmudah. Yang ghairah itu cemburu. Al-mahmudah yang terpuji. Tegas itu cemburu yang terpuji. Kapan kita tegas, kapan kita cemburu? Yakunu fi hududillah wa hurumatihi. Tegas itu fi hududillah, pada batasan-batasan Allah. Pada batasan-batasan Allah, wa hurumatihi, dan hak-haknya Allah. Artinya kalau ada orang melanggar syariat, kita harus tegas, ngasih tahu. Jangan nggak enakan. Teman ngomong kotor itu sudah melanggar hududullah, jangan nggak enakan, tegur. Tegur. Teman satu melanggar perintah Allah, tegur. Melanggar perintah Rasul, tegur. Itu tempatnya tegas. La yardha. Nah, sekarang berkaitan, tapi ini berkaitan tentang rumah tangga. La yardhal hafidhu, tidak rela seorang penghafal Al-Qur'an an tatahawana zaujatuhu, istrinya meremehkan atau mengabaikan atau melalaikan. Tatahawan, meremehkan atau mengabaikan atau melalaikan. Zaujatuhu, istrinya, fi hijabiha, dalam hijabnya, kerudungnya. Au tudayyi'a salataha, atau dia melalaikan salatnya. Seorang menghafal Al-Quran, dia nggak ridho keluarganya itu satu mengabaikan atau melalaikan atau meremehkan namanya hijab atau tidak menutup aurat. Dia harus tegas, harus ngasih tahu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hududullah, itu batasan Allah, nggak boleh dilanggar. Siapapun itu, mau ibu, mau adik, mau kakak, cuma cara penyampaiannya yang beda. Jangan langsung bilang ini nggak boleh. Kalau tante, bu, kalau bisa pakai kerudung, kalau bisa pakai kerudung. Bahasanya harus pakai bahasa sopan. Au takhudha fi a'radin nas, atau istrinya panjang lebar ngomong di dalam kehormatan orang, artinya ngomongin orang, aib orang. Seorang menghafal, dia nggak boleh rela. Dayat. Naum fil ghurfah. Di huna ma fi wisadah, ma fi lihab, ma fi firash. Hayah, la basa. Fil ghurfah, tafadhal. Lebih baik yang belajar itu 1-2, tapi mau belajar. Anda enggak marah karena tuh masanya ngantuk. Dan enggak apa-apa kalau mau istirahat di kamar. Wudu. Kalau enggak mau istirahat di kamar, wudu. Cepat. Wudu. Ayo. Serah. Nah, ini termasuk fi hududillah, waktu orang belajar. Antum yang samping kasih tahu itu. Siapa di sampingnya? Dayat. Alfat kenapa enggak bohongin Dayat dari tadi? Jangan ridho. Jangan ketawa-tawa Dayat, aduh antum salah ketawa. Orang salah itu nangis. Terus huna yadhhar ar-rajul al-ghayur. Di sini yadhhar, nampak. Ar-rajul al-ghayur, laki-laki yang cemburu. Nah, di sini tempat cemburu boleh. Cemburu. Atau tegas sama adik, sama kakak, cuma cara penyampaiannya harus bagus. Kasih tahu ini enggak boleh. Alladzi yahmi safinatahu, yang menjaga safinatahu, apa?
sampannya, kapalnya, perahunya, safinah, perahunya, minal gharaqi, dari tenggelam. Wa ya'khudhu ala yadi ahlihi, dan mengambil ala yadi ahlihi, dan mengambil tangan keluarganya, artinya membimbingnya, birifkin, dengan penuh lembah lembut, wa hasmin, dan ketegasan ila tariqil jannah, ke jalan surga. Qu anfusakum ahlikum nara, jagalah. Siapa yang kita jaga pertama? Anfusakum, diri kalian. Jangan jaga, yang pertama kita itu adalah jaga diri, jaga mata kita, jangan sampai maksiat, jaga telinga kita, jangan sampai maksiat, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga kaki kita, semuanya dijaga. Wa ahlikum, begitu pula keluarga kita. Jaga dari mana? Hududullah. Yang dilarang Allah itu apa aja? Buka aurat dilarang. Nah, kita tegur, di sana tempat tegas. Di sana tempat tegas, jangan kebalik. Kalau masalah akhirat, anak enggak sholat biarin, adik enggak sholat biarin, kakak enggak sholat biarin. Salah. Malu, salah tempatnya malu. Gimana caranya? Jangan nyuruh, ajak, dek ayo sholat. Kak, nanya udah sholat kak? Mumpung masih waktu. Paham? Nanya atau ngajak caranya. Bukan, kak sholat, ntar masuk neraka kalau nggak sholat. Waduh, itu nantang kelahi namanya. Emang salah, bener, perkataannya bener, cuma caranya yang salah. Adik ente juga ajak, sholat, ayo dik kita sholat. Ayo kak kita sholat. Bu, udah sholat nggak? Kalau ibu lagi sibuk, tanya, bu udah sholat nggak? Udah azan. Gitu. Jangan, bu, dunia aja, akhirat. Waduh, salah tempatnya. Paham? Banyak sesuatu yang benar, salah cara penyampaiannya. Nah, ini seorang penghafal Al-Quran harus hakim. Apa hakim itu? Bijak. Bijak untuk menyampaikan juga. Paham? Kalau orang tua, bagaimana caranya? Kita ngajak atau kita ngasih tahu, Bu, Bi, Paman, ini udah waktu azan. Ayo salat bareng. Terus qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua alin, lembut. Ar-rahmah wal mawaddah, kasih sayang dan penuh cinta. Rahmah, kasih sayang, mawaddah, cinta. Nah, kapan kita kasih sayang? Kapan kita cinta? Fit ta'amulil yaumi, dalam bergaul keseharian. Dalam bergaul keseharian. Wa fi tajawuziz zallati, dan di dalam memaafkan kesalahan. Piring pecah, wadah. Piring pecah marah, adik enggak sholat enggak marah. Piring gelas pecah marah. Tapi adik enggak ngaji enggak marah, salah tempatnya. Tempat kita marah itu adik kita enggak ngaji, adik kita enggak sholat. Kalau piring pecah bilang aja, "Dek, hati-hati," selesai. Ini piring pecah baru marah, gelas pecah baru marah. Adik enggak sholat, adik telat sholat enggak marah. Itu salah tempatnya. Tegas ketika berkaitan dengan syariat ini salah, titik nggak ada komanya. Tapi kalau berkaitan dengan interaksi bergaul setiap hari, yang berkaitan dengan diri kita, ketika baju kita dicoret, kita dicandain sama, udah jangan baperan sama adik, jangan baperan sama keluarga. Kenapa? Ta'amul, di dalam ta'amul yaumi itu, dalam bergaul interaksi itu harus lin. Apa itu lin? Rahmah sama mawaddah. Lembut itu kasih sayang sama cinta. Wafi mulatafatil masyair, di dalam mulatafah itu apa? Ramah, lemah lembut, al masyair dengan perasaan. Ini masalah ini sebenarnya masalah apa? Masalah suami istri ini. Kalau di sini sering-sering merayu, mulatafah itu merayu lembut sama masyair dengan perasaannya perempuan. Karena ingat, cintanya perempuan itu lewat mana? Lewat telinga, bukan lewat mata. Laki-laki lewat mata. Artinya apa? Kenyamanan. Perempuan itu butuh yang nyaman.
Makanya kenapa banyak orang tampan kalah sama yang mapan? Karena yang mapan istri mau apapun nyaman. Mau durian ada uang, mau rekreasi ada uang, anak mau sekolah ada uang, tenang jadinya. Karena tampan tidak bisa membuat kenyang. Ingat, rumah tangga dibangun dengan cinta, tapi rumah dibangun dengan batu bata. Istri anak butuh kasih sayang, tapi istri anak butuh makan. Jadi harus punya apa? Satu, rahmat, rasa kasih sayang. Wa fil musyarakati fil a'ba, di dalam musyarakah itu kerjasama. Fil a'ba, di dalam beban atau pekerjaan. Yang namanya rumah tangga itu pekerjaannya banyak. Jadinya kita sama istri itu kerja sama. Ya kita belum punya istri, kerja sama adik untuk bantu orang tua. Kerja sama kakak untuk bantu orang tua. Sebelum kita kerja sama untuk membangun rumah tangga. Dari hal yang kecil aja dulu. Sama sekarang sebelum kita berumah tangga, rumah yang ada. Rumah yang ada di sana tempat kita khidmah sama orang tua. Sebelum kita khidmah sama istri. Ingat, kita beristri itu apa? Bukan untuk bahagia, tapi untuk membahagiakan. Paham? Orang nikah kalau cari bahagia, langsung selamat datang di dunia yang penuh dengan derita. Kalau antum niatnya nikah, bahagia. Niatnya untuk nikah, bahagia. Niat cari pasangan, bahagia. Langsung kata orang, selamat datang di dunia yang penuh dengan derita. Salah tempat. Kalau mau cari bahagia itu bukan nikah. Karena makin nikah, makin banyak masalah. Makanya bahagialah dengan diri antum sendiri. Ketika antum bahagia dengan diri antum besok ketika punya istri nggak nuntut. Karena kenapa? Ini istri anak ibadah. Anak ingin bahagiakan dia. Karena setiap anak bahagiakan dia adalah ibadah. Anak bahagiakan dia untuk Allah ridho. Makanya katanya, kalau nikah itu didik istri bukan buat cinta kita, tapi buat cinta Allah. Ajak istri bukan untuk sayang sama kita, tapi biar dia sayang kepada Allah. Kita juga bukan sayang sama istri, kita sayang Allah lewat istri. Kita mau ridho Allah lewat istri. Kita mau ridho Allah lewat anak. Ini anak yang akan melanjutkan sujud kita. Ini adik yang akan melanjutkan sujud kita. Kita sayang adik kita bukan karena adik kita, karena kita sayang Allah. Kayak kita sayang Rasul. Lewat siapa? Kita membahagiakan adik kita. Kita sayang kakak kita, bukan karena kakak kita satu darah daging, tapi karena Allah yang nyuruh, Rasul yang nyuruh. Kita mau ridho Allah lewat kakak, kita mau ridho Allah lewat adik, kita mau ridho Allah lewat Allah. Lewat mana? Lewat keluarga. Kita mau dapat ridho Allah, Rasul lewat teman. Sekarang kita berteman, udah kita khidmah di kamar biar dapat ridho Allah, bukan biar dapat jajannya teman. Manusia terlalu miskin. Manusia terlalu miskin untuk antum cari balasan. Punya apa sih manusia? Pop mito yang dia punya. Punya apa? Snack. Allah punya dunia seisi-isinya. Kalau antum berbuat baik, kasih pop mie yang harga 5.000 biar disenangi sama manusia, terlalu murah. Antum kasih pop mie biar Allah ridho, nah itu tujuannya. Antum kasih snack, jeruk nipis nipis madu atau air minum untuk teman antum biar senang sama antum, terlalu murah niat antum itu. Terlalu bawah. Kenapa? Antum berharap sama orang miskin. Teman antum miskin. Manusia itu miskin. Yang kaya siapa? Allah. Makanya ngasih nipis madu biar Allah ridho. Ngasih wafer biar Allah ridho. Ngasih 1 gelas air biar Allah ridho. Ridho Allah itu mudah, cuma kita nggak tahu alamatnya. Kenapa? Karena selama ini kita sibuk cari perhatian manusia, sibuk cari perhatian teman, sibuk cari perhatian orang. Kita nggak pernah sibuk cari perhatian Allah. Kita nggak pernah sibuk untuk mendapatkan ridho Allah. Kita nggak pernah sibuk untuk mendapatkan ridho Rasul. Kita nggak pernah sibuk untuk mendapatkan ridho orang tua. Bagaimana yang penting orang senang, teman senang, hatta melanggar, hatta maksiat. Sampai dia nggak bisa tegas dalam syariat. Kenapa? Takut dibenci orang. Padahal ridonas goyatun la tudrok. Ridonas goyatun la tudrok. Ridho manusia goyah tujuan yang tidak akan bisa tercapai walaupun 6 kali kiamat. Nggak mungkin semua orang senang sama kita, nggak mungkin.
Dan nggak mungkin juga semua orang benci sama kita, nggak mungkin. Jangan bahas mereka benci sama senang, biarkan. Yang penting kita nggak benci sama mereka. Antum tidak bisa melarang untuk orang benci antum nggak bisa larang. Antum nggak bisa melarang untuk orang cinta sama antum nggak bisa larang. Tapi antum bisa melarang diri antum untuk benci orang. Antum bisa melarang diri antum untuk cinta sama orang. Ketika antum melihat perempuan, aduh, muskilah. Ada rasa-rasa yang timbul di hati. Itu ada dua pilihannya. Mempertahankan atau melepaskan. Kalau mempertahankan, chat silahkan di dalam kemaksiat. Lepaskan, inni akhafullah. Ingat, enggak masalah orang benci antum, enggak masalah orang cinta antum, itu masalah dia. Tapi kalau antum cinta sama perempuan, antum cinta sama lawan jenis, itu masalah antum. Kenapa? Karena antum mempertahankan syahwat itu. Tadi kayak itu, cinta takdir, cinta itu takdir. Cuma kita punya pilihan, melepaskan atau mempertahankan. Paham? Kita nggak bisa melarang diri kita untuk cinta orang, nggak bisa. Karena memang cinta itu lahir dari keindahan. Bukan ada yang indah akhlaknya, ada yang indah rupanya, ada yang indah keluarganya, ada yang indah hartanya. Gara-gara itu kita cinta. Kita nggak bisa melarang di tabiat manusia. Cuma kita punya pilihan. Yang tadi melawan dengan cara melepaskan. Atau hanyut di dalam mempertahankan. Antum pilih aja. Makanya itu pentingnya kita belajar akhlakul Qur'an biar kita tahu status kita itu siapa. Kita ini pembawa Al-Qur'an. Harus akhlaknya sama kayak Al-Qur'an. Minimal kalau nggak sama ya mendekati lah. Jangan jauh-jauh banget seperti orang awam. Karena yang dilakukan orang awam biasa, tapi bagi penghafal Al-Qur'an itu aib besar. Kenapa? Karena makom menghafal Al-Qur'an itu Allah sudah muliakan. Jangan sobek kemuliaan itu dengan kemaksiatan. Terus az-zaujah. Nah, sekarang istri. Tapi az-zaujah, seorang istri khuliqat. Nah, ini diciptakan dari mana? Min dil'i a'waj. Min dil'i, dari tulang rusuk. A'waj, mana a'waj? Bengkok. Ini hati-hati jadinya. Karena asalnya aja udah bengkok. Wa kamaluha fi iwajiha, tapi kesempurnaan perempuan itu fi iwajiha, di dalam bengkoknya. Waduh, bengkok. Apa maksud bengkoknya? Atifatuha. Atif itu perasaan. Tahu namanya perasaan? Ya, namanya perasaan bolak-balik. Perasaan itu nggak ada yang lurus, makanya bengkok. Perasaan itu bengkok, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, kadang E, F, G. Kadang ya marah sendiri, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, yang ngambek sendiri, ya mau sendiri, ya senang sendiri. Ya, tapi itu tempat. Nah, makanya seorang yang hakim, seorang yang bijak itu bagaimana caranya? Fa idza dhahabta tuqimuha, kalau engkau pergi untuk menegakkan. Ingat tadi diciptakan dari tulang rusuk. Kalau antum mau pergi untuk menegakkan tulang rusuk itu bil quwwah, dengan keras. Perempuan itu antum bilang, jangan ini, jangan itu. Kasartaha, kamu sudah memecahkannya, mematahkannya. Atau talaqtaha, menceraikannya. Kasartaha. Ingat, tulang rusuk bengkok. Kalau terlalu dikeraskan akan menjadi patah. Wa idza taraktaha zada iwajuha. Tapi kalau antum tinggalkan dia semau-maunya perempuan itu, zada iwajuha, nambah bengkok. Paham? Kita mau luruskan, patah. Kita mau bengkokkan, kita mau tinggalkan, makin bengkok. Nah, disinilah pentingnya yang tadi itu, al-hazmu wal-lin. Kapan kita tegas, kapan kita tegas? Hijabnya. Hijab. Nah. Ku anfusakum ahlikum nar. Saya enggak mau bersama kamu di dunia aja. Paham? Karena cinta bukan hanya tentang bersama, tapi siapa yang akan menemani ibadah sampai akhir menutup mata. Paham? Saya enggak mau bersama di dunia aja, tapi di akhirat juga, hijab. Salat. Saya enggak mau bersama di sini, saya juga mau bersama di akhirat. Itu tempatnya hazm, tegas.
Dek, ngaji yuk. Dek, simak kakak. Jangan ketawa-ketawa. Adik antum perempuan nih. Waduh. Dek, ajak. Itu masalah hududullah, masalah syariat, ajak di sana. Tegas, nggak boleh nih. Dek, nggak boleh posting ini. Dek, kenapa kita ntar ditanya. Cuma lain, dia lembutnya dalam apa? Ta'amul. Dia tahu itu kalau perempuan itu paling senang apa? Diberi. Surprise. Paham? Paling senang, walaupun harganya nggak mahal, tapi paling senang perempuan itu paling senang diberi. Paling senang. Makanya orang yang nanya makan akan kalah sama yang ngajak makan. Udah makan, lagi makan. Sama siapa? Sama seseorang. Kenapa? Ente cuma nanya makan toh. Udah makan. Orang lain ngajak makan, kalah sama yang ngajak makan. Paham? Makanya harus pakai modal. Love you nggak buat kenyang, miss you nggak buat kenyang. Makin love you makin lapar, paham? Makin miss you makin sekarat. Nah gitu. Tapi kalau ta'amul lain sama istri di mizah, bercanda sama istri. Terus dikasih surprise sama istri, bercanda sama istri. Makanya kata Umar bin Khattab, kun sobiyan amama zaujatik wa kun rijalan amama qaumik. Jadilah seorang bayi di depan istrimu, artinya manja, dan jadilah seorang pemimpin di depan kaummu. Paham? Kalau di luar, tapi kalau udah di rumah, adek. Paham? Harus tahu mana kapan tegas, kapan lembut. Ini ya kita belum nikah, berlaku juga sama adik, sama kakak, sama jangan istri orang, sama ibu keluarga. Kan? Boleh mencintai boleh, tapi nggak istri orang juga, haram. Terus fal hikmah, apa hikmahnya? Tadi kalau kita biarkan, kalau kita tegakkan patah. Kalau kita biarkan makin bengkok. Fal hikmah hiyal mudaratu, yaitu bersikap halus lemah lembut, membujuk atau menyenangkan hatinya. Mudarah itu artinya bisa memanjakannya, lemah lembut. Anda harus tahu. Sholat itu berapa kali? 5 kali ya. Di 5 kali itu kita tegas. Di kerudungnya kita tegas. Di kalamnya, sisanya kita ngambil hatinya, kita ajak. Dan lebih-lebih antum nih, mumpung kita masih muda, belum nikah, jangan sampai antum bahagiakan anak orang tua nggak pernah kita bahagiakan. Jangan sampai anak orang selamat ulang tahun, ibu nggak pernah diselamat ulang tahun kan. Jangan sampai anak orang antum beliin hadiah kado surprise sampai hafal tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, tapi ibu nggak ada hafal. Waduh, baik tidak. Jangan sampai anak orang antum beliin kado, tapi ibu antum nggak pernah antum beliin kado. Muskilah. Kenapa? Besok jangan istigrab, jangan yastagrib merasa asing atau aneh. Ketika kita punya anak juga sama. Bapaknya dulu gini juga, nggak pernah ngurus orang tuanya, yang diurus pacarnya semua. Besok punya anak sama, anak kita ngurus pacarnya, atau anak kita ngurus temennya, kita nggak pernah diurus sama orang tua. Kenapa? Karena bibitnya dulu kayak gitu. Bibitnya nggak pernah ngurus orang tua, nggak pernah mau bahagiakan orang tua. Pengen bahagiakan anak orang aja. La yajuz. Fal hikmah yal mudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasilatlah kepada perempuan berbuat baik. Ingat, karena sumber semua masalah itu adalah, sumber semua maksiat adalah, semua fitnah itu adalah perempuan. Gimana pun antum menghafal Al-Quran pakai imamah kayak ban Vespa. Ntar di chat, assalamualaikum akhi. Waduh,
Apalagi yang ngechat itu orangnya cantik, orang yang antum dulu idam-idamkan. Akhi boleh bertanya, apa hukumnya ini? Lama-lama perempuannya nyaman. Apa yang terjadi? Timbul yang enggak. Nafsu syahwat birahi itu udah sesuatu yang tabii dalam manusia. Paham? Makanya itu bagaimana? Bukan Islam itu meniadakan, tapi Islam itu ngerem. Ini jangan, belum waktunya. Assalamualaikum akhi, blok langsung. Afwan, bukan muhrim. Paham? Assalamualaikum akhi, bukan murahan. Paham? Karena ntar bagus, setan itu pinter. Paham? Karena kalau antum S1, setannya juga S1. Kalau antum santri, setannya juga kelas santri. Kalau antum ustadz, setannya juga kelas ustadz. Kalau antum ulama, setannya juga kelas ulama. Kalau antum awam, setannya juga kelas awam. Kalau masih awam, udah jangan sholat gitu. Kalau udah jadi ustadz, sholatnya bagus, setannya beda lagi. Udah antum paling bagus di dunia. Pertama orang yang akan masuk surga, yang lain itu ketinggalan. Yamaha semakin di depan. Itu setannya kalau udah ustadz. Kalau udah ulama beda lagi, nggak ada yang ngalahin keilmuan antum. Beda orang awam udah, yang penting udah jangan maksiat. Yang orang awam mungkin udah nggak sholat, setannya masih level bawah. Semakin tinggi level setannya semakin tinggi juga. Ntar udah coba chat ukhti itu. Kenapa? Mungkin dia kenapa nggak pakai kerudung, tanya, antum nasihati dia. Ad-dinu an-nasihah, keluar hadisnya. Agama itu nasihat. Tapi kenapa itu aja yang antum nasihati? Banyak nenek-nenek tua yang harus dinasihati. Kenapa itu saja yang dinasihati? Banyak tetangga, adik, kakak kita, tapi kok dia? Jadi ada syahwat yang berbalut agama. Di sanalah pinternya setan. Karena setan tahu, mau setan bilang, jangan sholat, nggak mempan sama santri. Walaupun telat dikit nggak apa-apa, tapi tetap sholat. Khamar nggak mempan bagi santri. Rokok nggak mempan. Lewat mana? Lewat yang lain, lewat riya, lewat takabur, lewat sombong, baru mempan untuk santri. Nggak mempan lagi, lewat yang lain. Belum nikah, udah. Oh ini ikhlas banget ini, Al-Quran banget. Lewat mana? Lewat perempuan. Pasti itu, pasti. Udah jaga pandangan? Udah. Kita ini manusia, bukan malaikat. Makanya harta, tahta dan waduh, hafal juga. Makanya perempuan, ingat istausu bin nisa khairan. Ingat wasiatnya harus berbuat baik sama perempuan. Lebih-lebih antum punya adik perempuan, kakak perempuan, ingat manjakan, bahagiakan, perhatikan. Ingat perempuan itu punya perasaan. Perempuan itu nggak pakai pikiran. Ketika perempuan nggak nyaman di rumah, dia akan cari kenyaman di luar. Paham? Ketika adik antum perempuan, kakak antum, yang penting keluarga antum perempuan nggak nyaman di rumah, al-baiti nari, bukan al-baiti jannati, rumahku nerakaku, aduh muskilah. Dia nggak nyaman, dia dimarahin, dia akan cari orang lain di luar untuk mencari kenyamanan. Makanya lahirlah hidung-hidung belang. Paham? Kenapa banyak sekarang masalah pergaulan bebas? Karena perempuannya nggak nyaman di rumah, karena dimarahi terus. Memang salah, bagus dimarahi, cuma caranya salah. Ajak empat mata, kasih dulu. Ingat, perhatikan perempuan itu. Kalau mereka udah nggak nyaman, dia akan cari kenyamanan di mana. Contoh kecil. Sekarang ada perempuan, biasa mungkin sekarang ini perkataannya sekarang, mungkin besok antum ingat ketika kita udah menjadi orang tua, antum akan sadar. Orang ketika udah dikasih rapot sekolah SMP SMA, orang umum. Kalau nilainya merah 5 atau nggak naik kelas, berani nggak pulang ke rumah? Perempuan berani nggak pulang ke rumah? Kira-kira takut sama orang tua. Kemana? Hidung belang datang. Assalamualaikum, ukhti. Berapa? Rapor saya merah. Gak apa-apa, kita makan bakso dulu ayo.
Kenapa? Karena dia lihat rumah itu kandang singa. Hah? Tahu singa? Singa senyum itu gimana? Kalau singa senyum, orang senyum juga nggak? Hah? Kalau singa senyum, orang ikut senyum juga nggak? Singa senyum, orang lari takut. Nah, langsung lari. Beda sama anjing. Anjing wak, sama ngikut kita. Wak, banyak omong. Tapi singa jarang ngomong, tegas. Ini dilihat rumahnya kayak abahnya senyum kayak singa. Waduh, ini kalau nggak dipukul, dihajar, ditendang, semuanya udah kepikiran. Tapi kalau sama orang-orang di luar, mohon maaf, udah diajak makan bakso, dia perempuan lebih nyaman di rumah, di luar jadinya, keluar malam. Kenapa? Itu pendidikan yang salah di dalam rumah tangga. Terlalu menyalahkan kita punya adik perempuan atau kakak perempuan. Jangan sampai antum punya adik perempuan, kakak perempuan curhat sama orang lain tapi nggak curhat sama antum. Paham? Jangan sampai dia punya masalah, curhatnya bukan ke ibu, ke bapak, ke adik, ke kakak, tapi curhatnya sama orang lain. Itu udah pendidikan, udah bobrok jadinya di rumah itu. Udah salah. Tinggal tunggu hari hanya aja. Boncengan sini, boncengan sana, sini sana, masuk angin, kembung. Nunggu waktunya aja. Kenapa? Karena pendidikannya salah tadi. Dia nggak tahu kapan hazam, kapan lin. Dikirain ke anak itu tegas, nggak boleh. Salah. Nggak bolehnya apa itu? Sholat, nggak boleh tinggalin. Pergaulan bebas, nggak boleh. Tapi sisanya udah. Anak itu adalah amanah. Adik itu adalah amanah. Kakak itu adalah amanah. Semuanya amanah. Makanya itu yang paling penting. Jadikan rumah kita al-baiti jannati. Untuk siapa? Untuk adik kita, untuk kakak kita. Kakak kita biar dia curhat sama kita, adik kita biar kita curhat sama kita. Itu namanya kita sukses. Paham? Jangan curhatnya sama orang lain. Sehingga kita nggak tahu dia ngapain sama orang lain. Tahu nggak adik antum ngapain sama orang lain? Kakak antum ngapain sama orang lain? Kenapa? Karena kita nggak bangun ta'amul yaumi itu dengan lin war rahmah wal mawaddah. Sama orang lain kita canda, sama adik sendiri canggung. Balah bukan canda, MMA. Sama kakak sendiri MMA. Sama kakak orang lain deket. Konco, gandek, temen, curhat semua sama dia. Sama kakak sendiri udah satu ngambil pisau, satu ngambil parang. Aina turid langsung. Kenapa? Nah itu kesalahan kita. Ingat, keluarga itu amanah. Adik amanah, kakak amanah, ibu bapak amanah. Bagiakan mereka. Jagaku ampusakum wa ahlikum. Jaga naro dari apa? Dari neraka. Lebih-lebih istri. Ini pembahasan istri sebenarnya, makanya karena kita belum beristri, kita ke keluarga dulu. Besok kalau anda udah beristri baru chat anda. Bagaimana caranya biar sakinah mawaddah warahmah. Cuma bisa tutorial, belum bisa praktek. Terus wal khairiyah huna, kebaikan di sini apa maksudnya? Dua baris. Astagfirullahaladzim, selembar sebenarnya sekarang. Aduh. Wah. Tashmul as-sabra, kebaikan di sini maksudnya sabar alal adza. Kalau diganggu. Nah, kalau manja-manja dikit nggak apa-apa. Mau pentol, udah dibeliin pentol yang pakai bakso pakai telur. Udah ada bakso telurnya yang ada kejunya. Waduh, jangan lagi. Kejunya jangan banyak-banyak. Aduh. Pakai sambal. Aduh, balik lagi nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Ingat, nggak apa-apa adik saya, kakak saya, laki perempuan membuat saya capek daripada dia harus mencapekkan orang lain. Paham? Daripada dia harus senang sama orang lain. Nggak apa-apa saya tersiksa di rumah, itu nggak apa-apa. Yang penting saya khidmah sama adik saya khidmah sama kakak saya, sama keluarga saya, nggak apa-apa. Saya belakangan nggak apa-apa. Yang penting dia bahagia dengan kehadiran saya. Yang penting saya jadi solusi. Jangan sampai mereka itu tenang sama orang lain. Nyuruh orang lain. Kenapa antum nyuruh orang lain? Karena antum itu percaya sama orang. Antum nggak mungkin nyuruh ke orang kecuali antum percaya. Ini kakak nggak pernah nyuruh saya, artinya kita nggak dipercaya sama kakak kita. Kita nggak dipercaya sama dia. Sama istri juga sama. Nggak apa-apa udah dicapekkan, nggak apa-apa. Yang penting itu ibadah. Yang penting istri senang, kita bisa jaga. Adik senang, kita bisa jaga.
Wa badzal ma'ruf, dan memberikan kebaikan. Dari sekarang nih persiapan Ramadan bentar lagi, beliin kerudung untuk adik kakak yang antum. Kakak anak laki kerudung ya jangan, beliin peci. Jangan gara-gara zaujah beliin kerudung ke kakak antum. Assalamualaikum kak, ukhti jadinya, bukan akhi. Wa badzal ma'ruf, dan memberikan kebaikan. Wa husnil isyrah, dan baik di dalam bergaul. Bazlah itu memberikan, mengerahkan, ma'ruf kebaikan, husni baik, isyrah itu bergaul. Wal ibtisamah shadiqah, senyum yang shadiqah, jujur. Ingat ketika bangun pagi, nih, ingat mulut 2 cm kanan, 2 cm kiri. Coba tes, 2 cm kanan, 2 cm kiri. Senyum, paham? Jangan 2 cm kanannya tok. itu ibtisamah kadzibah, terpaksa. Apa lagi? Waduh, bukan senyum, orang senyum ke sini, dia ke sana. Aduh, senyum itu ke samping. Kayak tinggi itu ke atas, bukan ke samping. Sama, senyum itu ke samping, bukan ke atas ini. Aduh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabi Muhammad.